Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Mutiara Syahid Salihun dari kelas 11 IP 1 ingin menjelaskan kerjasama ekonomi internasional. Indonesia bekerjasama bilateral dengan 162 negara, mulai dari negara di kawasan Asia Selatan, Eropa, Afrika, hingga Amerika. Kali ini, saya ingin membahas kerjasama ekonomi internasional antara Indonesia dan Jepang. Kita akan membahas sejarah kerjasama ekonomi internasional antara Indonesia dan Jepang, kemudian jenis-jenis kerjasama ekonomi internasional, keuntungan dan kerugian, dan jenis-jenis kerjasama ekonomi internasional. Sejarah kerjasama ekonomi internasional antara Indonesia dengan Jepang dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Indonesia meraih kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Pada periode pasca perang, Jepang mengalami pemulihan ekonomi yang pesat dan mulai mencari pasar baru untuk ekspansi perdagangan dan investasi. Kemudian, pada tanggal 28 April 1958, Indonesia dan Jepang menandatangani perjanjian persahabatan, perdamaian, dan kerjasama yang menjadi dasar hubungan diplomatik antara kedua negara. Perjanjian ini membuka jalan bagi kerjasama bilateral dalam berbagai bidang termasuk ekonomi. Foto yang saya lampirkan di sebelahnya adalah peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Jepang dan Indonesia. Kemudian kita membahas jenis-jenis kerjasama ekonomi internasional antara Indonesia dan Jepang. Yang pertama, investasi. Jepang merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Perusahaan-perusahaan Jepang telah melakukan investasi dalam sektor-sektor seperti otomotif, manufaktur, elektronik, dan infrastruktur di Indonesia. Investasi Jepang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, perdagangan. Produk ekspor utama Indonesia ke Jepang meliputi batu bara, minyak kelapa sawit, karet, produk elektronik, dan tekstil. Sementara itu, Jepang mengimpor produk-produk seperti mobil, mesin, alat transportasi, dan produk elektronik ke Indonesia. Yang ketiga, teknologi dan inovasi. Indonesia dan Jepang melakukan kolaborasi dalam bidang teknologi dan inovasi. Jepang telah memberikan bantuan dalam pembangunan sumber daya manusia di sektor IT dan teknologi di Indonesia. Selain itu, Jepang dan Indonesia juga telah melakukan pertukaran pengetahuan dan teknologi dalam bidang energi terbarukan, robotika, dan manufaktur lanjutan. Lalu, dalam sektor pariwisata, Indonesia dan Jepang memiliki kerjasama dalam sektor pariwisata. Jepang adalah salah satu pasar utama bagi pariwisata Indonesia. Dengan jumlah wisatawan Jepang yang mengunjungi Indonesia terus meningkat, kedua negara telah melakukan promosi terhadap pariwisata dan memfasilitasi kunjungan wisatawan antar kedua negara. Dan yang terakhir yang akan saya bahas adalah kerjasama infrastruktur. Jepang telah memberikan bantuan dan investasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jepang juga berperan dalam pembangunan pelabuhan, jalan tol, dan proyek infrastruktur lainnya di Indonesia. Salah satu contoh kerjasama dalam sektor infrastruktur adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang melibatkan perusahaan Jepang, seperti foto yang saya lampirkan di bawahnya. Kemudian saya akan membahas keuntungan dan kerugian yang didapatkan Indonesia bekerja sama dengan Jepang. 1. Indonesia mendapatkan investasi, membuka pasar ekspor. Ketiga, pengembangan infrastruktur. Keempat, keterampilan dan pelatihan. Jepang terkenal dengan sistem pendidikan dan pelatihan yang baik, sehingga kerjasama ini dapat membantu meningkatkan SDA di Indonesia. Masih banyak lagi, namun hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian kerugian, saya akan membacakan secara garis besar saja. Kemudian kerugian yang akan didapatkan Indonesia. Yang pertama, akan mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Persaingan dengan industri lokal, maksudnya perusahaan Jepang dengan teknologi canggih dan efisiensi produksi tinggi dapat mengancam industri lokal. Kemudian ada jenis-jenis kerjasama internasional. Saya akan mengambil salah satu bentuk kerjasama yaitu keuangan dan moneter International Monetary Fund (IMF), World Bank, Financial Stability Board (FSB) merupakan contoh organisasinya. Kita mulai dengan membahas
sejarah terbentuknya IMF dan dampaknya bagi ekonomi global. Didirikan pada tahun 1944 selama konferensi Bretton Woods yang diadakan di New Hampshire, Amerika Serikat. Konferensi ini dihadiri oleh 44 negara. IMF didirikan untuk mengatasi masalah-masalah keuangan yang dihadapi oleh negara-negara anggota dan untuk mempromosikan stabilitas moneter global. Memiliki dampak yang signifikan bagi perekonomian dunia, yaitu menjaga stabilitas keuangan global, bantuan keuangan dalam krisis melalui program pinjaman, dan reformasi struktural, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita membahas World Bank. Didirikan pada tahun 1944, sejarah terbentuk World Bank dimulai dengan pertemuan konferensi moneter dan keuangan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Tujuan awal pendirian World Bank adalah untuk membantu pemulihan ekonomi negara-negara pasca Perang Dunia Kedua dan mempromosikan pembangunan ekonomi. World Bank memiliki dampak yang signifikan bagi perekonomian global, yaitu pemberian pinjaman dan bantuan untuk membantu suatu negara membiayai beberapa sektornya, peratasan kemiskinan, penguatan lembaga, keuangan, dan ekonomi. Terakhir, kita akan membahas sejarah terbentuknya FSB dan dampak bagi ekonomi global. Dibentuk sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan global pada tahun 2008, mulanya bernama Financial Stability Forum (FSF), diubah menjadi FSB pada 2009 akibat dari runtuhnya Lehman Brothers yang mengakibatkan krisis ekonomi. FSB diberikan status yang lebih tinggi sebagai badan internasional yang bertanggung jawab untuk mempromosikan stabilitas keuangan global, memiliki dampak yang signifikan bagi perekonomian global, yaitu menjaga stabilitas keuangan, reformasi regulasi keuangan, perlindungan konsumen dan investor. Itu dia penjelasan saya tentang kerjasama ekonomi internasional. Saya pamit undur diri, terima kasih.